Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kali ini kami akan membuat perhitungan double smooth dengan memprediksi data suhu pada hari ke-6 menggunakan bahasa pemrograman Python. Perkenalkan, nama saya Karen Pontolondo. Saya akan menjelaskan codingan yang kami buat. Mengimport dua library, yaitu Pandas untuk bekerja dengan data dalam bentuk tabel dan matplotlib pyplot untuk membuat visualisasi grafik. Baris ini adalah data yang akan digunakan dalam program ini. Data tersebut adalah daftar bilangan bulat yang mewakili nilai-nilai yang akan diolah. Nilai alpha adalah nilai learning rate yang digunakan dalam program ini, yang digunakan dalam proses perataan smooth. Nilai ini mengendalikan sejauh mana data yang baru akan mempengaruhi perhitungan perataan. Variabel n menyimpan panjang data, yaitu jumlah elemen dalam daftar data. Single smooth dan double smoothing adalah variabel yang digunakan untuk menganalisa perhitungan perataan kedua variabel. Ini diatur dengan nilai awal dari data. Smoothing data adalah daftar kosong yang akan digunakan untuk menyimpan hasil dari proses perataan. Forecast data adalah daftar kosong yang akan digunakan untuk menyimpan prediksi nilai data ke-6. Data musiman atau data harian adalah jumlah periode musiman dalam kasus yang diatur ke 1, yang berarti tidak ada musim dalam data ini. Tabelis adalah daftar kosong yang akan digunakan untuk menyimpan tabel perhitungan yang akan dicetak nanti. Baiklah, perkenalkan, nama saya Julius Metiogas. Pada saat ini saya akan menjelaskan codingan hasil dari diskusi kelompok kami dan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan teman saya, yaitu Karen. Langsung saja, di sini ada yang namanya for events seperti yang saya tunjuk pada dengan mouse ini. Ini adalah loop perulangan yang digunakan untuk mengulangi serangkaian perintah sebanyak n kali. Dalam konteks codingan double smoothing yang diberikan, n adalah panjang data yang diberikan. Dengan perulangan ini kita melakukan perhitungan smoothing dan prediksi data ke-6 untuk setiap elemen dan data tersebut. Setiap iterasi dari loop ini menggambarkan langkah-langkah perhitungan untuk satu periode dalam data. Nah, kita langsung masuk ke setiap perhitungannya. Kita masuk ke perhitungan yang pertama. Nah, ini adalah perhitungan untuk komponen level dalam metode double smoothing. Ini menggunakan nilai alpha sebagai faktor pembobotan untuk dalam data aktual, data I, dan nilai stay yang digunakan pada literasi sebelumnya. Nah, kita lanjut ke sini. Ini adalah perhitungan untuk komponen level kedua dalam metode double smoothing, dihitung berdasarkan nilai yang telah dihitung pada langkah sebelumnya. Ini adalah perhitungan untuk nilai yang digunakan untuk perhitungan prediksi. Nilai ini dihitung berdasarkan nilai yang terdapat di atas ini, kedua nilai di atas ini yang telah kita hitung sebelumnya. Jadi kita harus melalui kedua nilai ini baru kita bisa menghitung selanjutnya nilai yang perhitungan
yang ini. Nah, kita masuk ke perhitungan yang selanjutnya yang ini. Ini adalah yang juga digunakan dalam perhitungan prediksi. Nilai ini dihitung berdasarkan nilai alfa dan selisih antara kedua ini yang telah kita hitung sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke sini. Di sini terdapat forecast value A_T tambah B_T kali M dihitung sebagai hasil prediksi data ke-6 ST tambah M. Ini dihitung dengan menggunakan nilai yang di atas ini. Hitungan yang ini yang merupakan perkiraan komponen musiman pada periode terakhir, kemudian dikalikan dengan nilai M atau jumlah periode musiman. Pada selanjutnya 44 atau forecast underscore data titik net dalam kurung forecast underscore value. Nilai prediksi yang hitung forecast value ditambahkan ke dalam list forecast underscore data setiap iterasi dalam perulangan menghasilkan prediksi untuk satu periode berikutnya, dan prediksi ini untuk satu periode berikutnya, dan prediksi ini ditambahkan ke list untuk kemudian ditampilkan atau digunakan sesuai kebutuhan. Dengan melakukan perhitungan ini kita dapat meramalkan nilai data untuk periode berikutnya. Dalam hal ini data ke-6 berdasarkan tren dan komponen musiman yang telah diestimasi sepanjang waktu melalui double smoothing. Selanjutnya kita lanjut ke sini, menambahkan hasil smoothing ke list. Di setiap iterasi perhitungan nilai yang dihitung pada langkah perhitungan ST ini atau ST underscore T sama dengan alpha kali data tambah 1 minus alpha kali S underscore T ditambahkan ke dalam list smooth data. Oleh karena itu, di setiap elemen dalam list smooth data akan berisi hasil smoothing pada setiap periode data. Dengan menyimpan hasil smoothing ini dalam list, kita dapat dengan mudah melihat bagaimana nilai smoothing berubah sepanjang waktu, dan juga menggunakannya untuk analisis lebih lanjut dan visualisasi seperti yang ditunjukkan dalam grafik yang dihasilkan. Kita lanjut pada tampilannya ini. Nah, untuk yang pertama ada tabel sama dengan PD titik data frame. Dalam setiap iterasi perhitungan, sebuah data frame dibuat untuk mempresentasikan tabel perhitungan. Data frame ini berisi beberapa kolom seperti data aktual. Tiap kolom ini berisi nilai-nilai yang dihasilkan selama perhitungan data aktual. Kita langsung masuk ke data aktualnya. Ini ada terdapat smooth data. Ini adalah kolom yang berisi yang sebelah sini. Ini adalah kolom yang berisi nilai ST yang selalu memiliki nilai yang sama dalam satu iterasi perhitungan. Selanjutnya, ini adalah kolom yang berisi nilai ST yang selalu memiliki nilai yang sama dalam satu iterasi perhitungan. BT-nya, ini adalah kolom yang berisi nilai yang sebelumnya atau AT yang juga memiliki nilai sama dalam satu iterasi perhitungan. Nah, selanjutnya ini terakhir, ini adalah kolom yang berisi nilai prediksi data ke-6 yang dihasilkan selama perhitungan. Setelah tabel perhitungan dibuat, data frame tersebut ditambahkan ke dalam list table list. Dengan cara ini, setelah semua iterasi selesai, kita memiliki list yang berisi tabel-tabel perhitungan untuk setiap periode yang dapat ditampilkan atau dianalisis lebih lanjut sesuai kebutuhan. Oke, kita masuk di bagian sini. Ini adalah bagian di mana tabel-tabel perhitungan yang telah dibuat pada setiap iterasi perhitungan ditampilkan dalam bentuk teks menggunakan format markdown. Pada bagian ini Anda melihat loop for yang mengiterasi melalui list tabel underscore list dan mencetak setiap tabel dengan format markdown. Loop ini akan mengiterasi melalui setiap tabel dalam tabel list, atau I adalah indeks tabel dalam list dan table adalah tabel itu sendiri. Kita lanjut ke sini. Ini adalah bagian dari output yang mencetak judul tabel perhitungan untuk setiap tabel. Ini mencetak judul dengan format tebal bold menggunakan tanda bintang 2 pada awal dan akhir judul. Nah, kita lanjut ke sini. Ini adalah bagian yang mencetak tabel perhitungan itu sendiri dalam format markdown. Fungsi to_markdown digunakan untuk mengkonversi data frame ke format markdown index sama dengan false, menghilangkan indeks baris dalam tabel. Table sama dengan GitHub mengatur format tabel menjadi format tabel GitHub yang memiliki tampilan yang baik dalam markdown. Dan flop sama dengan 2F mengatur format angka agar memiliki 2 angka desimal.
Perkenalkan, nama saya Gregorius Yofibilus Sayang, dan kali ini saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan tentang codingan kami dari kelompok 2, yaitu menghitung atau memprediksi data suhu dari data suhu dengan 5 data dan memprediksi data suhu hari ke-6. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk menampilkan grafik dari data aktual dan smoothed data serta hasil dari prediksi atau hasil prediksi kita data ke-6-nya. Nah, di sini kita bisa lanjut ke PLT figure ini, yaitu fixed size, atau kita membuat tampilan grafiknya dengan tinggi 10 dengan tingginya 10 dan lebarnya 6. Nah, di sini ada PLT plot, yaitu untuk menampilkan garisnya atau grafiknya dari data aktual. Jadi data aktual di sini ditampilkan dalam bentuk grafik dengan line style garis dengan warna biru dan marker bulat. Lalu lanjut PLT plot kedua, yaitu untuk menampilkan smoothed data dengan line style atau style garis bergaris dan warna hijau dengan marker X. Lalu PLT plot forecast data. Nah, di sini saya ambil data keempat karena nanti data yang dihitung yaitu data prediksi data, walaupun prediksi data ke-6, tapi kita disimpan data yang disimpan di variable forecast ini yaitu data ke array ke-5. Nah, di sini markernya S, lalu atau ini markernya dia bentuknya kotak. Lalu labelnya data ke-6 dan color red. Lalu di sini untuk X label periode, Y label nilai, dan titlenya double smoothing dan prediksi data ke-6 serta PLT legend untuk menampung semua atau menampung semua data yang semua yang sudah kita buat ini menjadi table atau menjadi grafik. Lalu menyalakan gridnya atau garis-garis, lalu kita tampilkan untuk grafiknya. Nah, di sini kita coba run untuk lihat grafiknya. Di sini untuk prediksi data ke-6-nya dia di 28, 29, hampir 29. Dan kita bisa lihat di sini untuk prediksi data ke-6-nya yaitu 28,73. Ya, sesuai ya. Nah, di sini kita lihat untuk grafiknya terlebih dahulu. Data aktualnya itu berwarna biru. Prediksi data ke-6 warna ini enggak 10 data. Dan ya sudah sesuai dengan yang dibuat di sini. Nah, kita lanjut ke tampilan konsolnya. Dari tabel perhitungan pertama. Nah, di sini kita hiraukan dulu untuk prediksi data ke-6-nya, kita fokus ke kelima tabel ini. Nah, di sini ada data aktual, smoothingnya, lalu di sini untuk double smoothingnya, lalu ada nilai AT dan BT. Lalu di sini data perhitungan kedua. Nah, di sini mulai berubah untuk BT-nya. Nah, di sini dia mengikuti dengan yang di atas. Jadi kita hiraukan, kita lihat data yang paling bawahnya. Nah, di sini juga dia mulai terhitung. Untuk data perhitungan ketiganya, nah di sini juga bisa kita lihat hingga perhitungan keempat dengan BT nilai ini, dan perhitungan kelima yang mana di sini sudah kita dapatkan untuk nilai data ke-6-nya. Nah, di sini ditampilkan semua untuk nilai-nilainya dan sudah sesuai dengan yang ditulis di sini, diprediksi di data ke-6 ini dengan yang ditampilkan di grafik. Ya, sekian penjelasan mengenai codingan prediksi data suhu harian kami dari kelompok 2. Ya, sekian penjelasan kami. Terima kasih.